Oke, halo semua, dan hari ini di Windows In Series bakal ngasih tips, bukan tips sih, tapi ngasih sesuatu yang nggak baru lah, udah lama dari 2013 ini udah ada, tapi masih bisa digunakan sampai sekarang. Nah, jadi ini tips ini bisa kalian gunakan untuk bertukar bertukar informasi secara rahasia dengan teman kalian. Nah, itu menggunakan oke di sini. Di sini menggunakan namanya uh, toolsnya itu z.js. Jadi z.js ini cara kerjanya adalah mengganti kode binary yang ada di Unicode. Jadi setiap karakter string atau apa yang ada di komputer yang menggunakan UTF-8 itu yang menggunakan UTF-8, jadi dia bisa dimasukkan kode. Jadi contohnya gini. Contohnya kalau kita Unicode itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kita bilang K itu hasilnya Unicode-nya K. Kalau misalnya contohnya kita tuliskan huruf Cina seperti ini, maka Unicode-nya hasilnya ya seperti ini, dan translatekan ke dalam bahasa komputer itu Unicode-nya. Jadi dia hasilnya resultnya jadi seperti ini. Nah, dengan Z ini kita bisa menghidden sebuah pesan. Jadi contohnya saya buat ketik di sini halo. Oke, kita ini kita knip. Nah, halonya kan berubah jadi persen. Nah, secara persennya ini kan kita nggak tahu nih apa di belakang persen. Ya, kita sebagai orang awam pasti nganggap itu hanya persen biasa, huruf persen biasa. Sekarang kita bisa juga send ke grup, ke blast grup, ya ini cuma persen biasa. Nah, sebenarnya di balik persen yang biasa ini kita copy lagi ke sini, itu hasilnya ini hello. Oh, oke. Banyak ngetik tadi hello. Nah, halonya ini sebenarnya dia di dalam, kalau misalnya kita ketik di sini hello, hasilnya itu ya halo resultnya. Tapi setelah kita convert dengan itu tadi, hasilnya seperti ini. Persennya itu bukan jadi hasil persen seperti biasa, tapi sebenarnya dia sudah ada pesan yang di belakangnya. Nah, pesan ininya tadi, stringnya tadi diganti sama z.js ini menjadi sesuatu yang nggak terlihat. Jadi kontennya tadi nggak terlihat. Kata apa misalnya, aku contoh ini pesan terakhir. Oke. Nah, kita contohnya buat menggunakan password di sini. Passwordnya adalah 2020 contohnya. Di sini dengan karakter stringnya itu di sini saya buat adalah titik contohnya. Oke. Nah, titik-titik. Jadi di sini kok titik-titik ini kita lihat di contoh, kita lihat di sini convert. Nah, titik ini jadi seperti ini. Ini dia yang di hidden di dalam di dalam Unicode karakter ini. Jadi kalian bisa send pesan ke siapa aja menggunakan z.js ini, dan z.js ini bisa diimplementasikan juga di dalam file HTML kalau misalkan punya website, dan di website itu ingin berbagi informasi secara rahasia dengan orang-orang tertentu. Oke, ini contohnya di sini. Di website ini ada gambar, ada bacaan, ada kontennya lah. Tapi ketika kita ngelihat di dalam HTML-nya kosong, hanya ada var homepage nih di sini, variabel homepage, dan fungsi homepage ini akan meletakkan inner z ini ke dalam ini
ke dalam body. Ketika kita klik button, contoh ini kayak ketika kita klik button, maka konten terisi. Tapi sebenarnya di balik itu ada konten yang tak terlihat. Nah, oke, kita contoh lihat di sini. Kita copy ini kontennya, kita membuka Zone.js-nya. Oke, ini kita hapus. Ini kita hapus juga. Kita pasti di situ, klik OK. Nah, hasilnya ini dia konten yang akan dan sorry. Ini dia isinya yang di dalamnya. Oke, kita copy, kita Ctrl L, Notepad. Dan ini dia isinya yang enggak orang ketahui di balik konten di dalam ini tadi. Nah, dia menggunakan pemanggilan function Zone.js. Zone.js berasal dari ini. Jadi ini cara kerjanya, dia menggunakan enskripsi RC4, implementasinya menggunakan RC4. Jadi RC4 itu cara kerjanya seperti ini. Jadi salah satu jenis enskripsi, banyak enskripsi sebenarnya dia menggunakan RC4. Jadi string encodingnya itu di decrypt. Jadi sesuatu, misal contoh ini di encrypt jadi seperti ini, bisa menggunakan password encrypt, jadi seperti ini passwordnya. Oke, jadi seperti itulah teknik ataupun cara yang bisa kita gunakan untuk berbagi pesan dengan teman, dengan siapa aja secara rahasia. Nah, di sini ada, kalau kita lihat di sini adalah beberapa implementasi ini fungsi untuk RC4-nya. Ada decode-nya, ada password-nya, ada return-nya, charcode-nya. Oke. Dan di sini ada juga regular expression untuk nge-restoring, nge-hiding. Ya, jadi ada beberapa yang di bypass di sini, yang di replace, diganti return dari coding yang udah ada di sebelumnya. Oke, jadi Unicode-nya itu di bypass. Jadi kita juga bisa ngemasking Unicode yang udah ada itu dengan karakter-karakter yang menurut kita mau kita pesankan ke seseorang, seperti itu, yang menjadi bisa untuk kamu gitu. Dan di sini dia bypassnya dengan karakter apa gitu. Misalnya mau bypass dengan 9, tapi untuk 2 karakter dia tidak bisa 1 karakter ataupun kosong ataupun null char seperti ini, itu bisa. Oke, jadi sekian itu untuk tips kali ini, bagaimana cara hidden ataupun sesuatu yang nggak kelihatan dan di baliknya itu ada suatu pesan yang tersembunyi. Kalian bisa kirim melalui Telegram, melalui apa aja, itu juga bisa. Jadi bisa diimplementasikan juga di PHP, dan ini ada beberapa cara kerja penggunaannya. Oke, jadi kalian bisa tes sendiri. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.